Bapak Ibu, saat ini banyak ya beredar informasi atau yang lagi heboh saat ini dengan kasus salah satu dosen di universitas di Jakarta itu yang memiliki publikasi banyak ya, di mana sempat heboh, bukan sempat heboh, memang heboh saat ini, tapi saya mau sedikit memberikan informasi terkait hal tersebut berdasarkan pemahaman saya di dunia perjurnalan ya. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika berkenan juga bisa mengklik tombol super thanks-nya. Nah, baik, pada video kali ini, sebelum saya panjang lebar berbicara tentang apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal terkait dengan kasus salah satu dosen yang saat ini viral terkait dengan banyaknya publikasi yang dihasilkan dalam 1 tahun, bahkan yang beredar di media-media sosial yang lain ya, terkait di forum-forum dosen itu, yang menyebutkan bahwa sampai April saja itu sudah sekitar 160 paper yang dipublikasikan. Nah, disclaimer dulu bahwasanya pertama, di sini saya tidak memberikan suatu klarifikasi atau mendukung atas kejadian tersebut, tetapi saya hanya cuma memberikan berdasarkan apa yang saya pahami di dalam dunia jurnal ya, terutama di jurnal internasional. Kemudian saya juga berbicara ini tanpa skrip, jadi asal keluar aja gitu ya. Oke, biar tidak panjang lebar dari disclaimer saya. Yang pertama dulu, tentunya kita melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan salah satu dosen yang ada di Jakarta yang menghasilkan publikasi di mana di situ banyak berita yang menyebutkan bahwa dari paper-papernya itu dia mencatutkan nama-nama peneliti-peneliti atau mungkin dosen-dosen juga yang ada di negara yang lain, salah satunya adalah Malaysia, yang kemudian mungkin diklarifikasi bahwa dia tidak ada keterlibatan di dalam penulisan paper tersebut ya. Yang pertama dulu yang perlu saya berikan informasi kepada teman-teman bahwa nilai integritas suatu penulis ya, dalam hal ini kita sebagai seorang dosen itu patut harus kita junjung tinggi, harus kita jaga reputasi integritas kita di dalam sebuah tulis menulis. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita kalau kita misalnya mau melibatkan teman-teman kita ya di dalam proses penulisan jurnal, ya ini yang selama ini saya lakukan karena saya juga belajar dari profesor-profesor yang sudah memiliki banyak tulisan-tulisan. Kita harus pahami dulu yang 3 hal ini. Ada yang disebut dengan guess, ghost, dan give authorship. Nah, ini ada 3 komponen ini yang seringkali para peneliti-peneliti di Indonesia maupun dosen-dosen di Indonesia itu tidak semuanya memahami apa yang disebut dengan ghost, guess, dan give authorship ini. Nah, ini penting buat teman-teman dosen untuk bisa memahami ketiga proses tersebut. Nah, kemudian ketika kita mau melibatkan dosen-dosen di dalam artikel kita itu, kita yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menghubungi teman tersebut melalui email. Kemudian kalau dia berkenan, biasanya dia akan meminta manuskrip kita. Gitu. Itu adalah bisa dikatakan dosen yang profesional di dalam tulis menulis. Gitu. Jadi seringkali saya tekankan bahwa jangan sesekali hanya cuma nebeng nama tanpa ada kontribusi sama sekali atau minim kontribusi. Itu tidak bagus. Itu pun yang saya lakukan ketika saya diajarin sama profesor-profesor yang sudah memiliki banyak penelitian, yang sudah banyak publikasi di jurnal internasional, bahwasanya kalau teman-teman saya mau melibatkan saya tidak mau hanya cuma nebeng nama. Minimal saya harus baca seperti apa, biar
runtun kalimatnya, tidak terjadi lonjakan logika antara kalimat per kalimat, kemudian make sense yang dijelaskan semacam itu ya. Meskipun saya tidak memiliki mungkin publikasi internasional saya tidak begitu banyak ya, tetapi saya mulai dari belajar menulis dalam publikasi-publikasi di Sinta-Sinta yang lain, kemudian sampai ke jurnal internasional. Itu dulu. Jadi kita harus melibatkan, kalau mau melibatkan orang lain itu kita harus mengirimkan manuskrip kita untuk dicek gitu. Karena mereka ada yang disebut dengan keterlibatan. Ketika kita mensubmit paper itu kan ada bagian yang kita harus checklist bahwa dosen ini atau orang ini itu keterlibatannya di dalam paper ini seperti apa, semacam itu. Kemudian kenapa kemudian menjadi heboh yang ada di saat ini itu, yang ada di berita-berita forum-forum dosen, mungkin saya lebih menekankan begini ya. Jangan hanya terpaku pada satu sumber saja. Ya, artinya saya tidak melakukan pembelaan terhadap yang bersangkutan ya, kepada dekan yang mengalami kasus saat ini itu. Saya tidak melakukan pembelaan terhadap dia. Tetapi saya mungkin memberikan informasi kepada netizen, kepada yang lain bahwa mungkin orang-orang yang memberikan informasi bahwa dia memiliki publikasi yang banyak, karena kemarin sempat saya cek di Google Scholar-nya. Memang karena saya fokus hanya pada bagian tahun itu di 2024 saja itu sudah 160 lebih tahun 2024. Padahal 2024 itu baru sampai bulan April. Sedangkan di 2023 itu sudah sampai 200 publikasi yang dihasilkan, 200 lebih publikasi yang dihasilkan. Saya sampai malas menghitung. Nah, yang menjadi masalah saya adalah karena saya fokusnya di tahun, gitu. Sedangkan di Google Scholar itu, Bapak Ibu, ataupun di website-website yang lain seperti Scopus, Web of Science, itu kalau kita tidak kontrol, nama yang sejenis saja dengan kita itu bisa masuk ke Google Scholar kita, bisa masuk ke akun Scopus kita, bisa masuk ke akun website of Web of Science kita. Gitu. Jadi jangan misalnya menjudge orang hanya cuma melihat dari jumlah publikasinya. Tetapi kita harus melihat one by one apakah publikasi tersebut memang atas namanya dia atau tidak. Itu dulu ya. Koreksi saya kalau misalnya saya salah. Bapak Ibu bebas untuk berkomentar di YouTube saya, koreksi saya kalau saya salah ya. Karena kalau Google Scholar, kemudian Scopus kita, kemudian Web of Science kita itu tidak kita kontrol, hal yang paling gampang itu adalah nama-nama yang mirip dengan kita itu bisa masuk ke Google Scholar kita, bisa masuk ke akun Scopus kita, bisa masuk ke akun website Web of Science kita. Apalagi kalau misalnya kita sering pindah afiliasi gitu ya. Itu seringkali semacam itu. Jadi misalnya saya contohnya seperti yang saya lakukan kemarin, sekarang dia sudah take down kayaknya untuk yang Google Scholar-nya. Nanti saya akan tunjukkan yang sebenarnya ketika saya ceknya di Scopus ya. Nah, kita berbicara dulu tentang yang analisis saya pertama dulu waktu di Google Scholar-nya. Nah, saya menganggap bahwa saya salah juga ketika saya hanya cuma fokus melihat tahun terbitnya gitu kan. Tahun terbitnya, bahkan sampai video yang ada di Instagram itu saya share ke grup-grup dosen yang lain gitu kan. Nah, tapi saya hanya cuma melakukan analisis sepintas gitu. Nah, saya bisa dikatakan juga mungkin salah karena saya hanya cuma fokus di bagian tahunnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat per paper ya, mungkin saja karena namanya itu juga adalah bisa dikatakan mungkin nama pasaran atau banyak yang sama dengan nama-namanya dia, sehingga itu bisa masuk ke Google Scholar-nya semacam itu. Gitu. Contoh kecilnya ya nama saya aja deh. Nama saya itu paling banyak di Asia Timur ya. Nama-nama Asia Timur gitu, itu paling banyak di sana. Sehingga kalau saya tidak mengontrol Google Scholar saya, itu bisa jadi hasil penelitian orang lain yang bukan penelitian saya masuk di situ gitu. Meskipun itu namanya mirip gitu. Jadi itu yang harus juga kita perhatikan. Jadi jangan terlalu cepat menjudge orang ya untuk
menilai bahwa dia punya publikasi yang banyak. Meskipun sebenarnya di Indonesia itu sudah diatur nilai kewajaran atau jumlah kewajaran ketika kita mempublikasikan paper kita ya. Bapak Ibu bisa lihat di aturan POPAK itu berapa jumlahnya. Nah, hal yang menarik ini nanti akan saya tunjukkan di bagian Scopusnya. Ketika saya melihat di bagian Scopusnya itu normal gitu. Normal, tidak ada publikasi sampai sekian ratusan publikasi, itu normal. Saya lihat di sini di tahun 2017 saja itu dia hanya cuma menghasilkan 1 publikasi jurnal internasional. Kemudian di tahun 2018 itu ada 6. Di tahun 2019 cuma ada 2. Di tahun 2020 itu cuma ada 5 paper. Di 2021 itu ada, di tahun 2021 itu ada 4, di tahun 2022 itu ada 5 dokumen, dan di tahun 2023 itu ada 2 dokumen. Di 2021 itu ada 3 dokumen. Nah, jadi total dia sejak tahun 2017 sampai 2024 itu malah belum ada dokumen sama sekali. Ya, di tahun 2024 itu hanya ada 6 dokumen. Ini berdasarkan analisis saya di Scopus ya. Saya belum melihatnya di akun Web of Science-nya gitu. Nah, kembali lagi kepada Google Scholar itu. Google Scholar itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik, jangankan di Google Scholar dah, di Scopus pun itu, kalau kita tidak mengontrolnya, itu banyak sekali nama-nama yang sama dengan kita itu masuk ke Google Scholar kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi, buat juga orang-orang yang lain. Ya, kalau kita mau menjudge orang, menilai orang itu mungkin kita bisa melihatnya bukan dari satu sumber saja, tetapi kita bisa mencari informasi-informasi yang lain. Semacam itu ya. Menurut saya ketimbang daripada terlepas dari dia benar atau salah ya, terlepas kalau misalnya dia salah ya, melakukan banyak publikasi itu ya, kita harus mencari runtun ya perjalanan dia publikasi itu seperti apa. Terlepas dari itu, mending lebih baik menghindari atau mencari orang-orang yang proses misalnya melakukan profesor dengan cara-cara tidak benar. Itu jauh lebih harus sudah dihilangkan yang semacam itu, harus sudah diberantas di dunia Indonesia yang semacam itu. Saya sering kali disampaikan oleh profesor-profesor saya, udah kalau nggak mampu jadi profesor, nggak usah jadi profesor. Sadar diri itu lebih penting, semacam itu. Karena kehidupan setelah menjadi profesor itu jauh lebih berat. Dan jejak digital itu tidak bisa kita hilangkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya terjadi ada profesor-profesor yang menjadi profesor dilalui dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya dia publikasinya di Scopus tidak ada loh yang semacam itu ya. Kemudian ada yang publikasinya bahkan discontinue bisa jadi profesor, banyak yang semacam itu. Itu menurut saya masih lebih terhormat yang kasus yang dia publikasi yang banyak ketimbang profesor-profesor yang dilaluinya tanpa jalan yang tidak benar. Semacam itu. Itu menurut penilaian saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sedikit lebih terhormat dia yang publikasi banyak daripada, atau kalaupun benar ya, dia publikasi banyak ya, dia lebih terhormat publikasi banyak daripada orang yang menjadi profesor dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya melalui perjokian dan yang lain-lain. Semacam itu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak bisa menjudge orang lain hanya cuma berdasarkan satu sumber. Ya, ini berdasarkan penilaian saya. Ya, silakan Anda komentari saya kalau saya salah. Mohon maaf kalau saya salah, karena berdasarkan dari hasil analisis saya di Scopus sepintas ini, itu menurut saya normal. Karena sejak 2027 sampai 2024 dia baru menghasilkan 24 dokumen gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.